Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Good morning all. How are you today? I hope all of you are doing fine today. Oke, langsung saja. Hari ini materi yang akan saya sampaikan ada 3 terkait dengan KD kita yang kedua, yaitu tentang alfabet, family tree, dan juga pronoun. Oke. Seperti kalian ketahui ketika SD ya, English alphabet itu terdiri dari 26 letters ya. There are 26 letters. Letters itu huruf ya. Jadi di sini kalian bisa pronounce it. Latihan di rumah gimana cara mempronounce-nya. Seperti misalkan A for ant, B for ball, C for car, D for dog, E for egg, F for fish, G for goat, H for horse, I for ice, J for jam, K for key, L for lemon, M for mushroom, N for nest, O for owl, P for pig, Q for queen, R for rocket, S for snake, T for turtle, U for umbrella, V for violin, W for whale, X for xylophone, Y for yak, Z or Z for zebra. Oke. Mbak Aziza udah ngerti semuanya ini ya, karena ini mudah sekali. Sekali lagi tolong latihkan pronounce-nya di rumah. Lalu yang kedua tentang family tree. Ya, family tree juga mungkin tidak asing lagi di benak kalian ya. Di sini nanti ada pengelompokan sebuah keluarga dan kalian harus memutuskan mengklasifikasikan dia statusnya seperti apa. Ya, di sini ada beberapa vocabulary yang berhubungan dengan family. Ya, mungkin father, mother, son, daughter, husband, wife, cousin, aunt, uncle, niece, nephew, brother, sister. Itu sudah kerap kali kalian dengar ya. Misalnya mohon ini dihafal juga ya terjemahannya. Tolong dihafal karena nanti juga di PTS juga timbul soal-soal seperti ini. Lalu yang sebelahnya ada brother-in-law, sister-in-law, father-in-law. Ya, brother-in-law itu adalah ipar ya, saudara ipar, tapi yang laki-laki. Kamu tahu ipar ya? Ipar itu ketika misalkan adik kita atau kakak kita menikah dengan seseorang, nah inilah makanya disebut in-law dalam hukum. Dan hukum ini sudah bersaudara gitu ya, dan lain sebagainya. Tolong kalau bisa ini dicatat di bukunya lalu diartikan ya. Next, oke. Exercise pertamanya, ini ada pertanyaan yang berhubungan dengan gambar yang tadi. Nah, kalian nanti catat di buku, lalu diisi apa isinya, dan nanti bisa diupload di e-learning ya. Seperti nomor 1, who is Laura's mother? Laura's mother artinya ibunya Laura. Oke? Ibunya Laura. Siapa ibunya Laura? Number 2, Sue is Bill's. Nah, Sue ini siapanya Bill's, dan lain sebagainya ya. Tolong dicek lagi, dipahami lagi, dikerjakan dengan baik dan benar. Oke, yang terakhir, materi terakhirnya tentang pronouns ya. Pronoun ini agak panjang nanti penjelasannya ya. Pronoun di sini disebut sebagai kata ganti. Pronoun is defined as a word or phrase that is used as a substitution for a noun or noun phrase. Jadi kata ini digunakan untuk substitution. Substitution itu adalah ganti, kata ganti. Jadi misalkan Andi diganti dengan he kalau untuk sebagai subjek. Tapi kalau untuk sebagai objek dia menjadi him ya. Nah, di sini ada beberapa pronouns yang ada di bahasa Inggris, walaupun ini ada lagi pronoun yang lain. Nah, kita hanya seputar 5 pronouns ini aja ya. Ada subject pronouns, ada object pronouns, possessive adjective, possessive pronouns, reflexive pronouns ya.
Di baris pertama itu I, me, my, mine, myself, berhubungan dengan saya. Ya. Kita ulang lagi. Yang pertama itu tentang subjek dan objek. Ini hanya tentang penempatan katanya saja. Jadi subjective pronoun digunakan untuk mengganti subjek di dalam sebuah kalimat. Contoh di sini Aris play kite in the field. Jadi Aris ini digunakan sebagai subjek. Makanya dia diganti he. Ya, biasanya subjective pronoun itu ada letaknya di depan ya. Depan kalimat. Kayak seperti we learn English twice a week. Kalau objective pronoun digunakan untuk menggantikan objek dalam sebuah kalimat. Nah, seperti ini. Contohnya, father gives him pocket money. Nah, kalau father di sini kan posisinya sebagai subjek. Gives itu sebagai predikat atau verb ya. Him-nya ini objek. Jadi dia laki-laki, objek. Posisinya sebagai objek biasanya setelah kata kerja digunakannya ya. Father gives him pocket money, bukan father gives he pocket money. Itu salah ya, kalau he itu posisinya sebagai subjek. Nah, karena di sini posisinya sebagai objek, jadi him. Ya, seperti di sini kamu bisa lihat sebelah kiri subjek pronounnya he yaitu him. Ya, kalian bisa hafalkan dengan baik dan bisa menentukan mana yang subject pronouns, mana yang object pronouns. Ya, seperti contoh yang kedua, I need to talk to them. Saya butuh bicara dengan mereka. Ya, dengan merekanya sini bukan they, tapi them. Why? Karena dia sebagai objek. Kalau they itu mereka juga tapi sebagai subjek. Ya, jadi kamu nggak bisa ngomong I need to talk to they. No, ya. Jadi harus tahu posisinya di mana. Lalu ada lagi contoh di sini Ulum plays football with Farid. Coba kita klasifikasikan. Kalau Ulum itu sebagai subjek berarti dia kata gantinya he. Football itu sebagai kata benda, kata gantinya it. Ya, karena sama ya subjek sama objek it juga ya. Lalu with Farid. Farid itu karena dia sebagai objek maka pakainya bukan he seperti Ulum tapi him. Oke. Nanti dipahami lagi kembali ya. Kemudian ke pronoun yang ketiganya yang belum saya jelaskan, di sini ada yang hubungannya dengan possessive. Ya, possessive itu artinya kepemilikan. Ada possessive adjective, ada possessive pronoun, ada reflexive pronoun. Ya. Jadi kalau possessive adjective dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya, dia harus ditambah noun atau kata benda. Contoh my apa? Nggak jelas kalau my doang, jadi dia tidak bisa berdiri sendiri, jadi harus ditambah dengan kata benda. Misalkan my book, my pencil, my house, my friend, my father, ya. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri, artinya buku saya, buku milik saya, my book, buku milik saya, my father, ayah saya, ayah milik saya, ya. Contohnya di situ my house is big, jadi nggak bisa my is big. Apa my is big ya? Jadi harus ditambah dengan kata benda. Oke? My ada your, my book, your book, his book, her book, its book, our book, your book, their book. Itu tentang possessive adjective. Untuk possessive pronoun, nah ini dia bisa berdiri sendiri. Jadi tanpa kata benda bisa. Jadi digunakan juga untuk ownership ya, sampai kepemilikan juga, possessive ya. Jadi dia bisa berdiri sendiri. Contoh misalkan the book is mine. Buku itu milik saya. Jadi tidak perlu kata benda lagi. Misalnya kamu tulisnya the book is mine book misalkan. Atau it is mine book. Oh nggak nyambung ya. Jadi mine itu diartikan sebagai milik saya, yours juga milik kamu, his milik dia laki-laki, hers milik dia perempuan, ours milik dia, milik kita, milikmu, milik mereka. Jadi tanpa kata benda. Oke, yang untuk terakhir reflexive pronoun adalah katanya itu pasti diakhiri dengan self atau selfless. Kalau self itu untuk singular atau single, satu, tunggal. Kalau yang selfless itu
selves gitu ya bacanya, bukan selves ya. Selves itu untuk plural atau more than one, lebih dari satu. Jadi ketika subjek ini digunakan, reflexive pronoun itu digunakan ketika subjek dan objek itu mempunyai nilai yang sama. Jadi antara subjek sama objek tetap. Contohnya gimana sih Miss maksudnya? Ya seperti I believe, contohnya coba dilihat semuanya. I believe in myself. Saya percaya diri saya sendiri. Jadi antara subjek I, saya, lalu myself-nya itu objek, saya juga. Jadi refleksif ya, seperti kaca. Kalau kita ngaca kan mirror, dilihat diri kita sendiri. Jadi dia mengungkapkan diri dia sendiri dalam satu kalimat gitu maksudnya ya. Contoh lagi, you should introspect yourself. Kamu harus introspeksi dirimu sendiri ya. Jadi dari kata you menjadi yourselves. Nah, di sini yourself di sini dia bentuknya. Jadi kenapa Miss ini kok ada you-nya ada dua ya? Dari situ ada your, ada your. Dari sini ada yours, ada yours. Ya, perlu ditekankan lagi kalau yang your di sini bisa kamu, kalau yang possessive adjective bisa buku kamu misalkan. Kalau yang possessive adjective yours menjadi buku milik kamu gitu ya. Kalau yourself di sini untuk singular, tapi kalau yang yourselves yang ada s-nya memakai v itu kalian atau lebih dari satu. Ya, jadi kalau yang your biasa itu untuk tunggal, yourself itu untuk lebih dari satu atau kalian bahasa Indonesianya ya. Ya, contohnya seperti itu. Jadi mau nanti kita diskusikan lagi di WA group, siapa yang belum mengerti bedanya seperti apa. Tapi kalau kalian udah balik ke soal pasti nanti bisa membedakan ya. Jadi di sini bisa Zizah kasih kalian soal exercise 2. Tadi kan exercise 1 sudah, exercise 2-nya ini kalian hanya pilih saja mana, nanti lingkari saja, ditulis kembali di buku latihannya bersamaan dengan exercise 1 tadi. I-nya itu yang mana? Misalnya kamu pilih pertama I, dilingkari atau digaris bawahi, oke. Ya, nomor 1 seperti I, me, mine, gave, he, him, his, a pen. Nah, silahkan dipilih mana yang betul menurut kaidah bahasa Inggris ya. Oke, saya rasa itu saja penjelasan tentang materi hari ini. Saya buka kolom diskusi di WA group ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Oh ya, untuk latihannya exercise 1 dan exercise 2 kalian tulis di buku lalu kalian upload di e-learning di KI 13 ya, atau nilai pengetahuan. Tetap semangat dan stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.